Di tengah panas kota, seorang tukang sol sepatu sederhana bernama Dadang melihat seorang wanita bule duduk lemas di pinggir jalan, menangis sambil memegangi tenggorokannya karena kelaparan dan kehausan. Dari satu bungkus nasi rames di trotoar itu hidup mereka berubah, hingga hubungan yang tak terduga mulai tumbuh dan membawa mereka ke arah yang tak pernah dibayangkan. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita kali ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk semua. Bagi sahabat yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah berkenan meninggalkan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusannya, melapangkan rezekinya, menyehatkan badannya, serta mengabulkan seluruh hajat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Aspal jalan tampak berkilau, seolah meleleh perlahan di bawah terik matahari. Kendaraan lalu lalang tanpa henti, suara klakson bercampur dengan debu yang berterbangan. Di pinggir jalan itu, duduk seorang pria dengan pakaian sederhana. Namanya Dadang. Ia duduk di atas jengkok kayu kecil yang sudah mulai lapuk. Di depannya, beberapa sepatu usang menumpuk, menunggu diperbaiki. Tangannya cekatan menjahit sol yang terlepas, seolah setiap tusukan benang adalah cara untuk bertahan hidup hari itu. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi ia tidak berhenti. Bagi Dadang, berhenti berarti tidak makan. Hari itu sepi. Sudah hampir setengah hari, hanya 2 pelanggan yang datang. Uang yang ia dapat bahkan tidak cukup untuk makan malam nanti. Dadang menarik napas panjang. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di saat itulah, sesuatu menarik perhatiannya. Tidak jauh dari lapaknya, di pinggir trotoar, terlihat seorang wanita asing. Rambutnya pirang, kulitnya pucat, dan pakaiannya terlihat berdebu. Ia duduk memeluk lututnya. Wajahnya tertunduk, dan ia menangis. Dadang sempat berpikir untuk tidak ikut campur. Bukan urusannya. Lagi pula, ia sendiri sedang kesulitan. Namun beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa diam. Wanita itu memegangi tenggorokannya. Napasnya terlihat berat. Tubuhnya lemas. Seperti orang yang hampir pingsan. Dadang menatap lebih lama. Ada keraguan di matanya. Jika ia membantu, berarti ia harus mengeluarkan uang. Dan uang itu sangat berarti baginya. Tapi jika ia tidak membantu, Dadang menelan ludah. Akhirnya, ia berdiri. Langkahnya pelan, mendekati wanita itu. "Miss, kamu kenapa?" ucapnya dengan logat sederhana. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, penuh air mata. Dengan suara serak, ia berkata pelan, "Water, es." Dadang terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi cukup untuk memahami. Wanita itu kehausan dan kelaparan. Dadang menoleh ke arah lapaknya, lalu ke arah warung makan di seberang jalan. Lalu kembali ke wanita itu. Ia menghela napas panjang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dadang berlari kecil menuju warung. Beberapa menit kemudian, ia kembali. Di tangannya ada sebungkus nasi rames dan segelas es teh. Ia duduk di samping wanita itu. "Ini makan," katanya sambil menyodorkan makanan. Wanita itu menatapnya, seperti tidak percaya. Tangannya gemetar saat menerima bungkus nasi itu. Tanpa banyak bicara, ia langsung makan. Lahap. Seolah sudah lama tidak menyentuh makanan. Dadang hanya duduk diam di sampingnya. Sesekali ia tersenyum kecil melihat cara makan wanita itu yang terburu-buru. Beberapa menit kemudian, wanita itu mulai tenang. Napasnya lebih stabil. Ia menatap Dadang. Thank you so much." Dadang hanya mengangguk pelan. "Tidak apa-apa." Mereka duduk berdampingan di pinggir jalan. Di tengah panas, debu, dan suara kendaraan. 2 orang asing dari dunia yang sangat berbeda. Tanpa mereka sadari, itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, Dadang belum tahu satu hal penting. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan kenapa ia bisa sendirian, tanpa siapa-siapa, di tempat seperti ini? Dadang menatapnya lagi, lalu bertanya pelan, "Kamu, dari mana?" Wanita itu terdiam sejenak. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia membuka mulutnya perlahan.
Seolah akan menceritakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar lapar dan haus. Dan disitulah, semuanya mulai berubah. Wanita itu menarik napas pelan. Matanya masih menyimpan sisa ketakutan. Aku, Elora, ucapnya terbata-bata. From Canada. Dadang mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham. Elora mencoba menjelaskan. Tangannya bergerak pelan, sesekali menunjuk ke tas kecil di sampingnya yang tampak kosong. Gene, katanya dengan suara lemah. Dadang mulai mengerti. Tasnya hilang. Uangnya juga hilang. Ia sendirian. Di negara yang asing. Tanpa siapa-siapa. Dadang terdiam. Hatinya terasa berat. Ia melihat sekitar, lalu kembali menatap Elora yang kini hanya bisa duduk lemas. Hari mulai beranjak sore. Matahari tidak lagi terlalu terik, tapi udara masih panas. Dadang tahu satu hal. Ia tidak bisa meninggalkan wanita ini begitu saja. Tempat tidur? Tanya Dadang perlahan, sambil mencoba menggunakan bahasa yang sederhana. Elora menggeleng. No place. Jawaban itu membuat Dadang menatap kosong beberapa detik. Ia mengusap wajahnya, lalu menarik napas panjang. Keputusan itu tidak mudah, bahkan sangat berat. Tapi akhirnya, Dadang berdiri. Kamu ikut saya, katanya pelan. Elora menatapnya, ragu. Namun tidak ada pilihan lain. Dengan langkah perlahan, ia berdiri. Tubuhnya masih lemah. Dadang berjalan lebih dulu, sesekali menoleh untuk memastikan Elora masih mengikutinya. Mereka menyusuri gang sempit. Semakin masuk ke dalam, suasana berubah. Jalanan menjadi lebih sunyi. Rumah-rumah berdempetan, catnya mengelupas, dan aroma lembab terasa di udara. Akhirnya, mereka sampai di sebuah kontrakan kecil. Pintu kayunya tampak usang. Dadang membuka pintu itu perlahan, dan memperlihatkan isi di dalamnya. Sebuah ruangan sempit. Kasur tipis di sudut. Pakaian tergantung tidak rapi. Beberapa peralatan makan berserakan. Dan lantai yang terlihat kotor. Dadang langsung merasa malu. Ia menunduk. Maaf jelek, ucapnya lirih. Elora berdiri di ambang pintu. Matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya diam. Beberapa detik terasa sangat lama. Dadang bahkan tidak berani menatapnya. Namun kemudian, Elora melangkah masuk. Pelan. Ia melihat kasur itu. Lalu kembali menatap Dadang. Dan, ia tersenyum. Warm, katanya pelan. Dadang mengangkat kepala. Ia tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Elora mengangguk. Not very warm. Dadang terdiam. Ada sesuatu yang terasa hangat di dadanya. Malam mulai turun. Lampu kecil di dalam kontrakan menyala redup. Dadang mengambil air minum dan memberikannya pada Elora. Lalu ia duduk di lantai, menjaga jarak. Elora duduk di kasur tipis itu. Suasana hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Beberapa kali mereka saling menatap, lalu mengalihkan pandangan. Dua orang asing. Dalam satu ruangan sempit. Dengan kehidupan yang sama sekali berbeda. Dadang, ucapnya pelan sambil menunjuk dirinya sendiri. Elora tersenyum kecil. Elora. Mereka saling mengangguk. Perkenalan sederhana. Namun terasa berarti. Waktu terus berjalan. Malam semakin larut. Dadang bangkit. Kamu tidur sini? Katanya sambil menunjuk kasur. Lalu ia mengambil selembar kain tipis dan menggelarnya di lantai. Elora langsung menggeleng. No. Tegar her. Dadang terkejut. Ia menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Namun Elora bersikeras. Akhirnya, mereka duduk di kasur itu. Berjarak. Canggung. Sunyi. Namun perlahan, rasa canggung itu berubah menjadi rasa aman. Elora merebahkan tubuhnya. Dadang masih duduk, menatap ke depan. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, suara pelan terdengar. Tang Yu, dan... Dadang menoleh. Elora sudah memejamkan mata. Namun dari sudut matanya, masih ada sisa air mata. Dadang tidak menjawab. Ia hanya berbaring perlahan. Menatap langit-langit yang kusam. Untuk pertama kalinya, kontrakan kecil itu tidak terasa sesepi biasanya. Namun di dalam hati Dadang, muncul satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika Elora kehilangan segalanya, lalu apa yang akan terjadi besok? Dan apakah ia siap menghadapi perubahan yang mulai masuk ke dalam hidupnya?
Pagi datang dengan cahaya yang masuk melalui celah dinding. Udara masih terasa lembab. Dadang terbangun lebih dulu. Ia duduk perlahan di tepi kasur, menatap ke arah Elora yang masih terlelap. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding kemarin. Tidak ada lagi ekspresi panik. Hanya lelah yang tersisa. Dadang bangkit pelan agar tidak membangunkannya. Ia mengambil ember kecil, keluar untuk mengambil air, lalu kembali masuk dan mulai membersihkan wajahnya. Rutinitas pagi yang sederhana. Namun hari itu terasa berbeda. Ada seseorang di dalam ruang hidupnya. Beberapa menit kemudian, Elora terbangun. Ia tampak kebingungan sesaat, matanya berkeliling melihat ruangan. Lalu ingatan itu kembali. Ia menoleh ke arah Dadang. Dadang tersenyum kecil. Pagi. Elora mengangguk pelan. Suasana canggung kembali hadir. Namun tidak seberat kemarin. Dadang mengambil roti sederhana dari plastik dan memberikannya. Elora menerimanya dengan senyum. Tang Yu. Mereka makan dalam diam. Sesekali saling melirik, lalu tersenyum kikuk. Setelah itu, Dadang bersiap untuk pergi ke lapak. Ia mengambil peralatan sol sepatunya. Lalu menoleh ke Elora. Kamu di sini? Tanyanya sambil menunjuk lantai. Elora berpikir sejenak. Lalu ia menggeleng pelan. Ia menunjuk Dadang. Lalu menunjuk dirinya sendiri. I go with you. Dadang sedikit terkejut. Namun ia tidak menolak. Mereka berjalan bersama menuju pinggir jalan. Orang-orang mulai memperhatikan. Seorang tukang sol sepatu sederhana berjalan dengan wanita bule di sampingnya. Beberapa orang berbisik. Beberapa hanya melihat dengan heran. Dadang pura-pura tidak peduli. Namun dalam hatinya, ia merasa canggung. Sesampainya di lapak, Dadang mulai bekerja seperti biasa. Ia duduk di jengkok kayu, mengambil sepatu, menjahit. Elora berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan serius. Matanya mengikuti setiap gerakan tangan Dadang. Like this, ucap Dadang pelan sambil memperagakan. Elora mengangguk. Ia mencoba meniru. Tangannya kaku. Jarumnya hampir jatuh. Dadang refleks menahan tangannya. Pelan, katanya. Elora tertawa kecil. Tawa pertama yang Dadang dengar darinya. Suasana mulai mencair. Sepanjang hari itu, mereka berkomunikasi dengan cara yang unik. Menunjuk, menggambar di tanah, menggunakan kata-kata sederhana. Kadang salah paham. Kadang justru membuat mereka tertawa. Seorang pelanggan datang. Ia melihat Elora. Karyawan baru. Dang. Candanya. Dadang hanya tersenyum canggung. Elora tidak mengerti, tapi ikut tersenyum. Hari itu terasa lebih hidup. Lapak kecil itu tidak lagi sepi. Menjelang sore, Elora duduk di samping Dadang. Ia terlihat lelah, tapi tidak ingin pergi. Dadang memberinya air minum. Mereka duduk berdampingan, melihat jalanan yang mulai ramai. Tanpa banyak kata. Namun tidak terasa asing. Untuk pertama kalinya, Dadang merasa, ia tidak sendirian. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang belum mereka sadari sepenuhnya. Sebuah rasa yang pelan-pelan muncul. Dari kebersamaan sederhana. Dari tawa kecil. Dari diam yang nyaman. Dan saat matahari mulai tenggelam, Elora menoleh ke Dadang. Dengan mata yang lebih hidup dari sebelumnya. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia ragu. Dadang menyadari itu. Ia menunggu. Beberapa detik berlalu. Lalu Elora akhirnya membuka mulutnya. Dengan suara pelan. Dadang, stay, roar. Dadang terdiam. Pertanyaan itu sederhana. Namun jawabannya bisa mengubah segalanya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Dadang tidak langsung menjawab. Ia menatap Elora, mencoba memahami maksud di balik kata-kata sederhana itu. Elora menunduk sedikit. Seolah takut dengan jawaban yang akan ia dengar. Dadang menarik napas pelan. Lalu mengangguk. Iya boleh. Jawaban itu singkat. Namun cukup membuat Elora tersenyum lega. Senyum yang hangat. Sore itu mereka pulang bersama. Langkah mereka lebih santai dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa asing yang terlalu kuat. Sesampainya di kontrakan, Elora berhenti di depan pintu. Ia melihat ke dalam. Lalu menoleh ke Dadang. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk. Dadang mengikuti dari belakang. Namun beberapa saat kemudian, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Elora tidak duduk. Ia tidak langsung beristirahat. Ia mulai bergerak.
mengambil sapu di sudut ruangan, mengumpulkan pakaian yang berserakan, mengelap lantai dengan kain seadanya. Dadang berdiri mematung. "Kamu apa?" tanyanya bingung. Elora menoleh. "Clint," jawabnya singkat sambil tersenyum. Dadang tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya melihat. Untuk pertama kalinya, kontrakan itu disentuh dengan kepedulian. Bukan sekadar tempat bertahan hidup, melainkan tempat yang ingin dirapikan. Waktu berlalu. Sedikit demi sedikit, ruangan itu berubah. Tidak sempurna. Masih sederhana. Namun terasa lebih hidup. Lebih layak. Dadang duduk di sudut. Menatap Elora yang masih sibuk. Ada rasa aneh di hatinya. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam mulai turun. Perut mereka mulai lapar. Dadang hendak keluar untuk membeli makanan. Namun Elora menahannya. "No," katanya pelan. Ia menunjuk dapur kecil di sudut ruangan. "Ikut." Dadang mengernyit. Ia tidak yakin. Dapur itu bahkan jarang ia gunakan. Namun Elora sudah mulai bergerak. Ia membuka plastik bahan makanan sederhana yang tersisa. Beberapa sayur, telur, sedikit bumbu. Dengan gerakan yang masih terlihat ragu, ia mulai memasak. Dadang hanya bisa memperhatikan. Aroma perlahan menyebar. Berbeda. Tidak seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, Elora menyajikan makanan di atas lantai. Sederhana, namun terlihat hangat. Dadang duduk. Mencoba suapan pertama. Ia terdiam. Matanya sedikit membesar. "Enak. Sangat enak." Elora menatapnya penuh harap. "Good?" tanyanya pelan. Dadang mengangguk cepat. "Enak." Elora tersenyum lebar. Ada kebahagiaan sederhana di wajahnya. Mereka makan bersama. Tanpa banyak bicara. Namun suasananya berbeda. Lebih hangat. Lebih dekat. Setelah makan, mereka duduk bersandar di dinding. Diam. Namun nyaman. Beberapa saat kemudian, Elora menoleh. "Dadang, everyday. Ikut." Dadang menatapnya. Lalu tersenyum kecil. "Iya boleh." Malam itu terasa lebih tenang. Tidak ada lagi rasa canggung yang kuat. Hanya dua orang yang mulai terbiasa satu sama lain. Namun di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh lebih dalam. Bukan hanya rasa terima kasih. Bukan hanya kebersamaan. Melainkan sesuatu yang perlahan mengikat hati mereka. Dan tanpa mereka sadari, perubahan itu baru saja dimulai. Sesuatu yang akan membawa mereka lebih jauh dari sekadar dua orang asing yang bertemu di pinggir jalan. Pagi itu terasa berbeda. Aroma masakan sudah tercium bahkan sebelum Dadang membuka mata. Ia terbangun perlahan. Menatap ke arah dapur kecil. Elora sedang berdiri di sana. Mengaduk sesuatu di wajan. Cahaya pagi menyinari wajahnya. Terlihat tenang. Seolah ia sudah terbiasa berada di tempat itu. Dadang duduk. Masih setengah sadar. Namun hatinya terasa hangat. Hal sederhana itu, belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Elora?" panggilnya pelan. Elora menoleh. "Morning," katanya sambil tersenyum. Dadang mengangguk. Ia bangkit. Lalu mendekat. Di atas lantai sudah tersaji makanan sederhana. Namun terlihat rapi. Mereka makan bersama. Tidak banyak bicara. Namun tidak lagi canggung. Setelah itu, Dadang bersiap ke lapak seperti biasa. Ia mengambil alatnya. Namun saat hendak keluar, Elora sudah berdiri di sampingnya. "Kome," katanya singkat. Dadang tersenyum kecil. Mereka berjalan bersama lagi. Seperti hari sebelumnya. Namun kali ini, terasa lebih natural. Sesampainya di lapak, Dadang langsung bekerja. Namun Elora tidak hanya melihat. Ia duduk di sampingnya. Memperhatikan lebih dekat. Beberapa menit berlalu. Lalu Elora menunjuk sepatu di tangan Dadang. "Itri," katanya. Dadang mengangkat alis. "Kamu?" Elora mengangguk mantap. Dadang ragu. Pekerjaan ini tidak mudah. Salah sedikit, sepatu bisa rusak. Dan itu berarti kerugian. Namun melihat kesungguhan di mata Elora, Dadang akhirnya menyerahkan satu sepatu lama. "Pelan," katanya. Elora mengambil jarum. Tangannya masih kaku. Ia mencoba menusukkan benang. Gagal. Mencoba lagi. Jarumnya hampir jatuh. Dadang cepat menahan. "Hati-hati," ucapnya. Elora tertawa kecil. Tidak menyerah. Ia mencoba lagi. Dan lagi.
Beberapa kali benangnya kusut. Beberapa kali hasilnya miring. Dadang sempat menghela napas. Sedikit kesal. Namun ia menahan diri. Ia duduk lebih dekat. Membimbing tangan Elora. Begini, katanya pelan. Tangan mereka bersentuhan. Elora terdiam sejenak. Namun tidak menarik tangannya. Ia fokus. Mengikuti arahan Dadang. Satu jahitan berhasil. Meski tidak sempurna. Namun berhasil. Elora tersenyum lebar. Oh, Iken, katanya dengan nada bangga. Dadang tersenyum. Ia bisa. Hari itu berlalu dengan cara yang berbeda. Elora terus belajar. Meski sering salah. Meski sering harus diulang. Namun ia tidak menyerah. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum. Ada yang heran. Namun tidak ada yang mengganggu. Menjelang sore, Elora sudah bisa menjahit lebih rapi. Belum sempurna. Namun jauh lebih baik. Dadang melihatnya dengan diam. Ada rasa bangga. Namun juga ada sesuatu yang lain. Perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Sore itu, mereka duduk berdampingan. Seperti biasa. Melihat jalanan. Elora menatap tangannya. Yang kini sedikit kotor oleh lem dan benang. Lalu ia menoleh ke Dadang. Dadang, if I learn, I help you, more money, yes. Dadang terdiam. Ia tidak pernah memikirkan sejauh itu. Namun kata-kata itu, membuatnya melihat sesuatu yang baru. Bukan hanya tentang bertahan hidup, namun tentang kemungkinan. Tentang masa depan. Dadang mengangguk pelan. Ia bisa. Elora tersenyum. Namun senyum itu berbeda. Bukan sekadar bahagia. Melainkan penuh harapan. Dan saat matahari mulai tenggelam, lapak kecil itu tidak lagi hanya tempat bekerja. Melainkan tempat di mana dua orang mulai membangun sesuatu. Sedikit demi sedikit. Namun pasti. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai berubah tanpa mereka sadari. Hubungan mereka. Yang awalnya hanya karena rasa iba, kini mulai terasa lebih dalam. Lebih dekat. Dan mungkin, lebih berbahaya bagi hati mereka sendiri. Langit sore itu mendadak berubah. Awan gelap menggantung rendah. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dadang menatap ke atas. Hujan, gumamnya pelan. Belum sempat ia merapikan alat-alatnya, rintik pertama jatuh. Pelan. Lalu semakin deras. Orang-orang mulai berlarian mencari tempat berteduh. Jalanan yang tadinya ramai, perlahan kosong. Dadang dan Elora bergegas. Mengumpulkan sepatu. Menutup lapak seadanya. Hujan turun semakin lebat. Air mengalir di pinggir jalan. Tanpa banyak bicara, mereka berlari menuju kontrakan. Sesampainya di sana, mereka sudah basah kuyup. Napas mereka terengah. Elora tertawa kecil. Dadang hanya menggeleng sambil tersenyum. Namun beberapa detik kemudian, tetesan air jatuh dari langit-langit. 1, 2. Lalu semakin banyak. Atap kontrakan itu bocor. Dadang langsung mengambil ember dan meletakkannya di bawah tetesan air. Namun tidak cukup. Air tetap merembes kemana-mana. Elora duduk di kasur. Memeluk lututnya. Melihat sekitar. Namun kali ini, ia tidak terlihat sedih. Justru ia tersenyum kecil. Inside, katanya pelan. Dadang tertawa singkat. Ia hujan di dalam. Mereka duduk berdekatan. Menahan dingin. Suara hujan begitu keras. Seolah menutup dunia di luar sana. Hanya ada mereka berdua. Dalam ruang kecil. Dengan lampu redup. Dan atap bocor. Beberapa saat mereka diam. Menikmati suara hujan. Lalu Elora menoleh. Dadang? Dadang menatapnya. Yes. Elora terlihat ragu. Namun ia tetap melanjutkan. My life before not good. Katanya pelan. Dadang mendengarkan. Dengan serius. Elora menarik napas panjang. Aku pergi dari rumah Lon. Ia mencari kata yang tepat. Dadang mengangguk pelan. Ia tidak sepenuhnya mengerti semua kata. Namun ia mengerti perasaan itu. Kesepian. Elora menatap ke depan. Matanya berkaca-kaca. I strong, I lost. Suara hujan semakin keras. Namun suara Elora tetap terdengar jelas. Dadang menunduk. Lalu perlahan berkata, aku juga, sendiri. Elora menoleh. Dadang jarang bicara tentang dirinya. Dari kecil, tidak punya siapa-siapa. Lanjutnya pelan.
Kerja, makan, tidur, ulang lagi. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa pahit. Tidak pernah ada yang tunggu aku pulang. Elora terdiam, mendengarkan, dengan penuh perhatian. Hujan terus turun. Namun suasana di dalam ruangan berubah. Menjadi lebih dalam, lebih jujur, lebih dekat. Beberapa detik berlalu. Lalu Dadang menarik napas. Ia menatap Elora. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Namun ia ragu. Tangannya mengepal pelan. Lalu akhirnya, "Sejak kamu datang," ucapnya pelan. Elora menatapnya. Tempat ini tidak sepi lagi. Elora terdiam. Matanya membesar sedikit. Dadang menunduk. Namun ia melanjutkan. "Aku senang kamu di sini." Hening. Hanya suara hujan. Elora tidak langsung menjawab. Ia menatap Dadang. Dalam. Seolah mencoba memahami sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Lalu perlahan. Ia tersenyum. "Me too." Jawaban itu sederhana. Namun cukup untuk membuat jantung Dadang berdetak lebih cepat. Beberapa detik kemudian, tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Tidak ada yang bergerak menjauh. Tidak ada yang menolak. Namun juga belum ada yang berani melangkah lebih jauh. Hanya diam. Dalam rasa yang mulai tumbuh. Namun di saat itulah, hujan tiba-tiba semakin deras. Disertai petir yang menggelegar. Elora refleks memegang tangan Dadang. Kuat. Dadang terkejut. Namun tidak melepaskan. Ia justru menggenggam balik. Pelan. Hangat. Dan di tengah suara hujan itu, ada sesuatu yang akhirnya mereka sadari. Bahwa hubungan ini sudah tidak lagi sekadar kebetulan. Namun sesuatu yang mulai mengikat hati mereka. Namun, apakah mereka siap menghadapi apa yang akan datang setelah ini? Pagi itu datang dengan suasana yang tidak biasa. Hujan sudah berhenti. Namun udara masih dingin. Kontrakan kecil itu terasa sunyi. Dadang terbangun lebih dulu. Namun kali ini, ia tidak langsung bangkit. Ia menatap ke arah Elora yang masih tertidur. Tangannya masih berada di dekat tangannya. Seolah semalam belum benar-benar berakhir. Dadang perlahan menarik tangannya. Berusaha tenang. Namun pikirannya tidak bisa diam. Apa yang terjadi semalam? Bukan hal biasa. Ia belum pernah sedekat itu dengan siapapun. Beberapa saat kemudian, Elora terbangun. Matanya bertemu dengan Dadang. Ada jeda. Hening. Namun kali ini bukan canggung. Melainkan penuh kesadaran. Tentang apa yang mulai tumbuh di antara mereka. Elora tersenyum kecil. "Ning." Dadang mengangguk. Pagi. Hari itu berjalan lebih pelan dari biasanya. Tidak banyak bicara. Namun bukan karena tidak nyaman. Melainkan karena terlalu banyak yang dipikirkan. Saat mereka sampai di lapak, suasana kembali seperti biasa. Dadang bekerja. Elora membantu. Namun ada perubahan kecil. Mereka lebih sering saling melirik. Lebih sering tersenyum tanpa alasan. Namun, perubahan itu tidak hanya datang dari dalam. Siang itu, seorang pria datang. Berpakaian rapi. Berbeda dari pelanggan biasanya. Ia melihat ke arah Elora. Lalu mendekat. "You, Elora?" Elora terkejut. Ia berdiri. Matanya membesar. "You know me?" Pria itu mengangguk. "From Embassy, we love for you." Dadang terdiam. Ia tidak mengerti semua kata. Namun ia menangkap satu hal. Orang ini mencari Elora. Elora terlihat gugup. Ia menoleh ke Dadang. Lalu kembali ke pria itu. Fine," katanya pelan. Pria itu menggeleng. "No, it's not safe place for you." Dadang mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri. Melihat situasi itu, pria itu melanjutkan. "You must come with me, we help you go back." Kata-kata itu seperti menghantam. Kembali. Elora harus kembali. Dadang menatap Elora. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Bingung, takut, dan ragu. Elora terdiam lama. Sangat lama. Seolah dunia di sekitarnya berhenti. Ia melihat Dadang. Lapak kecil itu. Sepatu-sepatu. Jengkok kayu. Dan semua yang sudah ia jalani beberapa hari ini. Lalu ia menunduk. Tangannya mengepal. "No," ucapnya pelan. Pria itu terkejut. "What?" Elora mengangkat wajahnya. "No, stay." Dadang menahan napas.
Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pria itu mencoba lagi. You sure? This not your life. Elora menggeleng. Matanya kini tegas. This my life now. Hening. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Situasi itu terasa berat. Pria itu akhirnya menghela napas. Ia menatap Dadang. Lalu kembali ke Elora. Okay, but if you need help, contact us. Ia memberikan secari kertas. Lalu pergi, meninggalkan mereka berdua. Sunyi kembali. Namun suasananya berbeda. Lebih dalam. Lebih berat. Dadang menatap Elora. Kamu tidak pulang? Tanyanya pelan. Elora menatapnya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Icho say, katanya. Dadang terdiam. Hatinya bergetar. Namun di balik itu, ada ketakutan yang muncul. Elora baru saja meninggalkan dunianya. Untuk tetap di sini, bersamanya. Namun, apakah Dadang mampu menjadi alasan yang cukup kuat untuk keputusan sebesar itu? Dan jika suatu hari Elora menyesal, apa yang akan terjadi pada hubungan mereka? Sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski jalanan tetap ramai, bagi Dadang semuanya seperti meredup. Kata-kata Elora masih terngiang di pikirannya. Aku pilih tinggal. Keputusan itu terlalu besar, terlalu berani, dan mungkin terlalu berisiko. Dadang duduk di jengkok kayunya. Tangannya memegang sepatu, namun tidak bergerak. Elora duduk di sampingnya. Ia juga diam, seolah menunggu sesuatu. Akhirnya, Dadang menarik napas panjang. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Elora menoleh. Ya. Jawabannya tegas. Tanpa ragu. Dadang menunduk. Kehidupan di sini susah. Lanjutnya. Elora tersenyum kecil. I know. Dadang menggeleng pelan. Bukan cuma susah. Ia berhenti sejenak. Tidak enak. Elora tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dadang. Lalu berkata pelan. Dengan kamu enak. Kalimat itu sederhana. Namun menghantam tepat ke hati Dadang. Ia terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik berlalu. Lalu Elora menambahkan. Aku tidak punya siapa-siapa di sana. Ia menunjuk ke arah jauh. Di sini, aku tidak sendiri. Dadang menutup matanya sejenak. Hatinya semakin berat. Namun bukan karena sedih. Melainkan karena perasaan yang semakin dalam. Malam tiba. Mereka pulang. Langkah mereka pelan. Seolah masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Sesampainya di kontrakan, Elora langsung duduk. Dadang berdiri di dekat pintu. Masih diam. Ia menatap ruangan itu. Kasur tipis. Dinding kusam. Lampu redup. Semua terlihat begitu sederhana. Terlalu sederhana untuk seseorang seperti Elora. Dadang menelan ludah. Lalu akhirnya berkata, Lora? Elora menoleh. Dadang mendekat. Langkahnya pelan. Namun pasti. Ia berdiri di depan Elora. Matanya sedikit gemetar. Seolah menahan sesuatu yang sudah lama ingin keluar. Aku tidak punya apa-apa, ucapnya pelan. Elora hanya diam. Mendengarkan. Aku tidak bisa kasih kamu hidup yang bagus. Dadang menunduk. Saya cuma tukang sol sepatu. Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu Dadang mengangkat wajahnya. Menatap langsung ke mata Elora. Namun kali ini, ada keberanian yang berbeda. Tapi, ia berhenti sejenak. Seolah mengumpulkan semua yang ia rasakan. Aku mau kamu tetap di sini, sama aku. Elora terdiam. Matanya membesar. Dadang menarik napas. Lalu akhirnya, aku mau nikah sama kamu. Kalimat itu keluar. Sederhana. Tanpa rencana. Tanpa persiapan. Namun penuh ketulusan. Waktu seolah berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya dua orang. Dengan satu momen yang mengubah segalanya. Elora menatap Dadang. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia belum menjawab. Dadang mulai merasa gugup. Tangannya sedikit gemetar. Ia hampir menunduk. Namun ia tetap menahan. Menunggu. Beberapa detik berlalu. Lalu Elora berdiri perlahan. Mendekat. Sangat dekat. Ia menatap Dadang dalam. Seolah mencari sesuatu di dalam dirinya. Lalu, air matanya jatuh. Namun di saat yang sama, ia tersenyum. Dan bibirnya mulai terbuka.
Seolah akan memberikan jawaban yang menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Air mata itu jatuh perlahan. Namun senyum Elora tidak hilang. Ia menatap Dadang dalam-dalam. Lalu mengangguk. Ya. Satu kata. Namun cukup untuk membuat dunia Dadang seolah berhenti sesaat. Dadang tidak bergerak. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Elora, kamu serius? Tanyanya pelan. Elora mengangguk lagi. Ya, aku mau. Dadang menutup wajahnya sebentar. Menarik napas panjang. Lalu tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena bahagia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kontrakan kecil itu, yang dulu hanya tempat tidur dan bertahan hidup, kini menjadi saksi sebuah janji. Hari-hari berikutnya berubah. Tidak ada pesta besar. Tidak ada persiapan mewah. Namun ada kesungguhan. Dadang bekerja lebih keras. Elora terus belajar. Mereka menabung sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, dengan bantuan beberapa warga sekitar, pernikahan sederhana itu digelar. Di pinggir jalan. Di dekat lapak kecil Dadang. Tempat pertama mereka bertemu. Tidak ada dekorasi mahal. Hanya kursi plastik. Tenda sederhana. Dan senyum tulus dari orang-orang sekitar. Elora mengenakan pakaian sederhana. Namun terlihat begitu bahagia. Dadang berdiri di sampingnya. Masih tidak percaya. Bahwa hidupnya berubah sejauh ini. Ijab kabul berlangsung dengan sederhana. Namun penuh haru. Saat semuanya selesai, orang-orang bertepuk tangan. Dadang menatap Elora. Istrinya. Satu kata yang terasa asing. Namun begitu indah. Hari-hari setelah itu menjadi bab baru. Elora kini tidak hanya membantu. Ia menjadi bagian dari hidup Dadang sepenuhnya. Di lapak kecil itu, mereka bekerja bersama. Elora mulai semakin mahir. Jahitannya lebih rapi. Gerakannya lebih cepat. Beberapa pelanggan bahkan mulai mengenalnya. Dan karena kehadiran Elora, lapak itu menjadi lebih ramai. Orang-orang penasaran. Seorang tukang sol sepatu. Dengan istri bule. Namun Dadang tidak pernah memanfaatkannya secara berlebihan. Ia tetap sederhana. Tetap rendah hati. Hari demi hari, penghasilan mereka mulai meningkat. Tidak banyak. Namun cukup untuk hidup lebih baik. Mereka mulai menabung. Sedikit demi sedikit. Elora mencatat setiap pengeluaran. Dadang bekerja lebih disiplin. Mereka mulai bermimpi. Bukan mimpi besar. Namun cukup berarti. Punya tempat yang lebih layak. Atap yang tidak bocor. Kasur yang lebih nyaman. Namun di balik semua itu, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, saat mereka sedang makan, Elora terdiam. Ia menatap makanannya. Tidak seperti biasanya. Dadang menyadarinya. Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Elora tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Dadang menatapnya. My past, come back. Dadang mengernyit. Tidak sepenuhnya mengerti. Elora melanjutkan. So many from my country, one talk again. Suasana mendadak berubah. Hening. Berat. Dadang merasakan sesuatu di dadanya. Perasaan yang tidak ia sukai. Takut. Bukan takut kehilangan sekarang. Namun takut kehilangan sesuatu yang sudah ia perjuangkan. Elora menatapnya. Matanya penuh keraguan. Seolah ia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah mereka menikah, masa lalu kembali datang. Mengusik kehidupan yang baru saja mereka bangun. Dan Dadang hanya bisa diam. Menunggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa. Tidak ada obrolan ringan seperti hari-hari sebelumnya. Hanya suara sendok yang pelan menyentuh piring. Dan napas yang terasa lebih berat. Dadang menatap Elora. My past, come back. Kata-kata itu terus terulang di kepalanya. Dadang mencoba tenang. Kamu mau kembali? Tanyanya pelan. Elora langsung menggeleng. Jawaban itu cepat. Namun tidak cukup menenangkan hati Dadang. Elora? Suara Dadang melemah. Kamu sekarang sudah punya hidup di sini. Elora menatapnya. Aku tahu. Dadang menunduk. Aku takut. Kalimat itu berhenti. Ia jarang mengakui perasaannya. Namun kali ini, ia tidak bisa menahan. Aku takut kamu pergi. Hening. Elora perlahan meletakkan sendoknya. Lalu mendekat. Ia memegang tangan Dadang. Hangat. Look at me.
katanya pelan. Dadang mengangkat wajahnya. Elora menatapnya dalam-dalam. Kill you. Kalimat itu tegas. Tanpa ragu. Tanpa jeda. Dadang terdiam. Namun kali ini, bukan karena bingung, melainkan karena merasa sesuatu di dalam dirinya akhirnya tenang. Elora melanjutkan. My past is past. Ia menggeleng pelan. No my life with you. Air mata Dadang hampir jatuh. Namun ia menahannya. Ia menggenggam tangan Elora lebih erat. Namun keesokan harinya, ujian itu benar-benar datang. Seorang pria yang dulu pernah datang, kembali muncul di lapak. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang wanita. Berpakaian rapi. Wajahnya tegas. Ia langsung melihat Elora. Elora. Elora berdiri. Wajahnya berubah. Mom. Dadang terkejut. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun satu hal jelas. Itu adalah ibunya Elora. Wanita itu mendekat. Menatap Elora dari atas sampai bawah. Dengan ekspresi yang sulit dibaca. Come home. Ucapnya singkat. Elora terdiam. Dadang hanya bisa melihat. Jantungnya berdetak cepat. Semua terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Wanita itu melanjutkan. This is not your place. Ia melirik ke sekitar. Lapak kecil. Jalanan. Dan Dadang. Tatapan itu tajam. Seolah meremehkan. Dadang menunduk. Namun ia tidak pergi. Ia tetap berdiri di sana. Elora menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar. Namun ia menguatkan diri. No. Jawaban itu keluar. Pelan. Namun tegas. Ibunya terkejut. What? Elora menatapnya. Stay here. Wanita itu menggeleng. This man cannot give you anything. Kata-kata itu seperti menusuk. Dadang mengepalkan tangannya. Namun ia tetap diam. Elora melangkah maju. Berdiri di samping Dadang. Lalu menggenggam tangannya. He give me everything. Hening. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Namun tidak ada yang berani bicara. Ibunya terdiam. Menatap mereka berdua. Lama. Sangat lama. Lalu perlahan. Ekspresinya berubah. Tidak lagi keras. Namun masih penuh emosi. You really chose this life. Elora mengangguk. Yes. Sunyi kembali. Beberapa detik terasa seperti waktu yang panjang. Lalu wanita itu menghela napas. Menatap Dadang. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi meremehkan. Namun mencoba memahami. Ia mengangguk kecil. Lalu berkata pelan. Take care of her. Dadang terkejut. Ia langsung mengangguk. Iya. Wanita itu menatap Elora sekali lagi. Lalu berbalik. Pergi. Tanpa banyak kata. Namun kali ini, bukan sebagai penolakan. Melainkan sebagai penerimaan yang berat. Elora menghela napas panjang. Tangannya masih menggenggam tangan Dadang. Dadang menatapnya. Kamu tidak menyesal? Tanyanya pelan. Elora tersenyum. Menggeleng. Tidak. Hari-hari berlalu. Waktu berjalan. Lapak kecil itu perlahan berubah. Lebih rapi. Lebih ramai. Lebih hidup. Mereka menabung. Dan akhirnya, mereka pindah ke rumah kecil. Sederhana. Namun layak. Tidak ada lagi atap bocor. Tidak ada lagi lantai kotor. Namun satu hal tidak berubah. Mereka tetap makan bersama. Tetap bekerja bersama. Tetap tertawa bersama. Sodor. Mereka duduk di depan lapak yang kini lebih baik. Melihat jalanan. Elora bersandar di bahu Dadang. Remember first day? Tanyanya pelan. Dadang tersenyum. Iya. Elora tertawa kecil. I almost hungry. Dadang ikut tertawa. I almost broken no money. Mereka saling menatap. Lalu tertawa bersama. Di tempat yang sama. Di pinggir jalan. Namun dengan kehidupan yang sangat berbeda. Dari sepiring nasi rames. Menjadi sebuah rumah. Dari orang asing. Menjadi pasangan hidup. Dan dari kebaikan kecil. Menjadi takdir yang mengubah segalanya. Cerita mereka bukan tentang kemewahan. Bukan tentang kesempurnaan. Namun tentang satu hal sederhana. Bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa membawa seseorang ke kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan. Hari demi hari terasa lebih ringan. Lapak kecil itu kini bukan lagi sekadar tempat bertahan hidup.
melainkan tempat di mana mimpi pelan-pelan tumbuh. Dadang duduk seperti biasa. Namun kini jengkok kayunya sudah diganti. Lebih kokoh. Lebih nyaman. Di sampingnya, Elora sibuk merapikan sepatu pelanggan. Tangannya kini lincah. Jahitannya rapi. Tidak lagi kaku seperti dulu. Beberapa pelanggan bahkan sengaja datang kembali. Bukan hanya karena hasilnya bagus. Namun karena suasana di lapak itu terasa berbeda. Hangat. Tulus. Dan penuh cerita. Seorang pelanggan lama duduk di depan mereka. Ia memperhatikan Elora. Lalu tersenyum. Dulu pertama lihat, saya kira cuma sebentar, katanya. Dadang tersenyum kecil. Elora tidak mengerti sepenuhnya. Namun ia ikut tersenyum. Sekarang sudah jadi istri, lanjut pelanggan itu. Dadang tertawa pelan. Ia tidak nyangka juga. Elora menoleh. Waat? Tanyanya sambil tertawa. Dadang hanya menggeleng. Aing. Mereka kembali bekerja. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang mulai berubah lagi. Bukan tentang hubungan mereka, namun tentang arah hidup mereka. Sore itu, setelah lapak mulai sepi, Elora duduk di samping Dadang. Ia membuka buku kecil. Catatan keuangan mereka. Dadang, katanya pelan. Dadang menoleh. We save more now. Dadang mengangguk. Ya, dikit. Elora tersenyum. Not little this big. Ia menunjuk angka-angka itu. Dadang melihat. Untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu yang dulu terasa mustahil, kini mulai mungkin. Elora menatapnya. We can make bigger place. Dadang terdiam. Bigger place. Tempat yang lebih besar. Bukan hanya lapak kecil di pinggir jalan. Namun sesuatu yang lebih. Ia menatap jalanan. Lalu kembali ke lapaknya. Tempat ini adalah awal segalanya. Namun apakah ia siap meninggalkannya? Atau mengubahnya? Malam itu, mereka pulang. Duduk di rumah kecil mereka. Suasana tenang. Namun pikiran Dadang tidak. Elora, ucapnya pelan. Elora menoleh. Kamu mau pindah? Elora menggeleng. Nomor. Dadang bingung. Tapi kamu bilang bigger place. Elora tersenyum. Not live, grow. Dadang terdiam. Grow. Bukan meninggalkan. Namun berkembang. Kata itu terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih mungkin. Elora melanjutkan. We make place, but same heart. Dadang menatapnya lama. Lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut dengan perubahan. Karena ia tahu. Mereka tidak kehilangan apa yang penting. Namun di saat itulah, seorang anak kecil datang ke lapak keesokan harinya. Sepatunya rusak. Ia berdiri ragu di depan Dadang. Tidak punya uang. Dadang menatapnya. Lalu tersenyum. Ia memperbaiki sepatu itu. Tanpa meminta bayaran. Elora memperhatikan. Diam. Namun matanya berubah. Seolah ia melihat sesuatu yang lebih dalam. Setelah anak itu pergi, Elora menoleh ke Dadang. Why you not take money? Dadang tersenyum kecil. Dulu saya juga pernah tidak punya apa-apa. Elora terdiam. Ia menatap Dadang. Lama. Dan di saat itu, ia menyadari sesuatu. Bahwa hidup mereka bukan hanya tentang bertahan. Bukan hanya tentang mimpi. Namun tentang memberi. Tentang menjadi orang yang dulu mereka butuhkan. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil itu akan membawa mereka ke sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan yang lebih baik. Sesuatu yang akan meninggalkan jejak. Tidak hanya untuk mereka, namun untuk banyak orang lain. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca. Bukan karena pelanggan. Namun karena sesuatu yang tidak terlihat. Perasaan. Lapak kecil itu kini mulai ramai sejak pagi. Beberapa orang datang lebih awal. Ada yang membawa sepatu rusak. Ada yang hanya ingin melihat. Dan ada juga yang sekadar ingin berbincang. Dadang tetap seperti biasa. Duduk tenang. Bekerja dengan teliti. Tidak banyak berubah. Namun Elora memperhatikan sesuatu. Orang-orang mulai mengenal Dadang. Bukan hanya sebagai tukang sol sepatu. Namun sebagai orang yang baik. Anak kecil yang kemarin datang. Kembali lagi. Kali ini bersama ibunya. Wanita itu terlihat sederhana. Namun wajahnya penuh rasa terima kasih. Ia mendekati Dadang. Mas, terima kasih ya, ucapnya tulus. Dadang tersenyum canggung.
Ia tidak apa-apa. Wanita itu mengeluarkan uang. Namun Dadang menggeleng. Sudah, tidak usah. Wanita itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk. Lalu pergi. Elora melihat semua itu. Dalam diam. Setelah mereka pergi, Elora duduk di samping Dadang. Matanya tidak lepas dari arah jalan. Dadang, katanya pelan. Dadang menoleh. You happy? Pertanyaan itu sederhana. Namun dalam. Dadang berpikir sejenak. Lalu tersenyum. Iya. Elora mengangguk. Me too. Hari itu berjalan seperti biasa. Namun tidak terasa biasa. Setiap pelanggan yang datang, membawa cerita, membawa senyum, membawa kehidupan. Sore hari, seorang pria datang. Berpakaian lebih rapi dari pelanggan lain. Ia memperhatikan lapak itu. Lalu mendekat. Ini punya Pak Dadang? Tanyanya. Dadang mengangguk. Iya. Pria itu tersenyum. Saya lihat tempat ini sudah lama. Dadang hanya diam. Pria itu melanjutkan. Saya punya ruko kecil kosong di dekat sini. Dadang sedikit terkejut. Kalau mau, bisa dipakai dulu. Hening. Elora langsung menoleh. Dadang tidak langsung menjawab. Ia melihat pria itu. Lalu melihat lapaknya. Tempat yang penuh kenangan. Tempat yang mengubah hidupnya. Pria itu menambahkan. Saya tidak minta mahal. Ia tersenyum. Anggap saja bantu usaha yang jujur. Dadang menelan ludah. Kesempatan itu adalah sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Elora memegang tangan Dadang pelan. Dadang menatapnya. Elora tersenyum. Namun tidak memaksa. Hanya mendukung. Dadang kembali melihat lapaknya. Jengkok kayu. Benang. Sepatu-sepatu lama. Dan semua kenangan yang ada di sana. Ia menarik napas panjang. Lalu menatap pria itu. Kalau saya pindah, ucapnya pelan. Pria itu menunggu. Dadang melanjutkan. Saya tetap di sini juga. Pria itu tersenyum. Saya paham. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya kesempatan. Setelah pria itu pergi, Dadang duduk diam. Elora di sampingnya. Kamu takut? Tanya Elora pelan. Dadang mengangguk sedikit. Ya. Elora menggenggam tangannya. We go slow. Dadang menatapnya. Lalu tersenyum. Ia pelan-pelan. Langit sore mulai berubah warna. Oranye. Hangat. Seperti perjalanan mereka. Yang tidak pernah terburu-buru. Namun selalu bergerak. Dari satu langkah kecil, ke langkah berikutnya. Dan kini, mereka berdiri di persimpangan baru. Bukan tentang bertahan hidup lagi. Namun tentang berkembang. Tentang memberi lebih banyak. Tentang menjadi lebih dari sekadar tukang sol sepatu di pinggir jalan. Namun pertanyaannya kini, apakah mereka siap melangkah lebih jauh? Dan apa yang akan berubah ketika langkah itu akhirnya diambil? Pagi itu datang dengan perasaan yang tidak biasa. Dadang duduk lebih lama dari biasanya di depan lapaknya. Tangannya memegang sepatu, namun tidak langsung bekerja. Pikirannya masih tertinggal pada tawaran kemarin. Ruko kecil. Tempat yang lebih layak. Kesempatan untuk berkembang. Namun juga, sebuah langkah besar yang belum pernah ia ambil sepanjang hidupnya. Elora datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Dadang. Tidak langsung bicara. Hanya menemani. Beberapa saat kemudian, Dadang menarik napas panjang. Elora menoleh. Aku takut berubah. Elora tidak langsung menjawab. Ia memahami maksudnya. Perubahan bukan hanya tentang tempat. Namun tentang tanggung jawab. Tentang harapan. Tentang kemungkinan gagal. Elora tersenyum pelan. Chang not always bad. Dadang menatap jalanan. Aku tidak mau lupa ini semua. Ia menunjuk lapaknya. Tempat di mana semuanya dimulai. Elora mengangguk. We not forget. Ia menyentuh dada Dadang pelan. Because it is, stay here. Dadang terdiam. Kata-kata itu sederhana. Namun terasa dalam. Elora melanjutkan. We grow, but still same people. Dadang tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak kemarin. Ia merasa sedikit lebih tenang. Hari itu mereka bekerja seperti biasa. Namun pikiran tentang ruko itu terus muncul. Setiap pelanggan yang datang, seolah menjadi pengingat, bahwa hidup mereka memang sudah berubah. Menjelang siang,
Pria yang menawarkan ruko itu kembali datang. Ia berdiri di depan lapak. Tidak memaksa. Hanya menunggu. Dadang berdiri. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap Elora. Elora hanya mengangguk pelan. Dukungan tanpa kata. Dadang kembali menatap pria itu. Saya mau lihat tempatnya. Ucapnya akhirnya. Pria itu tersenyum. Baik. Mereka berjalan bersama. Elora ikut. Langkah mereka pelan. Namun terasa berat. Seolah setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari kehidupan lama. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruko kecil. Tidak besar. Namun bersih. Pintunya kokoh. Lantainya rapi. Dan yang paling penting, atapnya tidak bocor. Dadang berdiri di depan pintu. Diam. Elora masuk lebih dulu. Matanya berbinar. Lo? Dadang masuk perlahan. Ia melihat sekeliling. Tempat itu terasa asing. Namun juga penuh kemungkinan. Ia membayangkan sesuatu. Meja kerja yang lebih baik. Rak sepatu yang rapi. Tempat duduk untuk pelanggan. Semua itu terasa seperti mimpi. Namun mimpi yang kini bisa disentuh. Elora? Ucapnya pelan. Elora menoleh. Ini terlalu bagus. Elora tersenyum. Not too good, just right. Dadang terdiam. Pria itu mendekat. Kalau cocok, bisa mulai kapan saja, katanya. Dadang menatapnya. Bayarnya bagaimana? Pria itu tersenyum. Kita atur pelan-pelan. Tidak ada tekanan. Tidak ada tuntutan besar. Hanya kepercayaan. Dadang menunduk. Ia tidak terbiasa dengan itu. Namun ia merasakannya. Ketulusan. Ia menatap Elora. Elora mengangguk. Dadang menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Saya coba. Kalimat itu keluar. Dan sejak saat itu, hidup mereka benar-benar berubah. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan baru. Mereka mulai membersihkan ruko. Mengatur tempat. Membawa alat-alat dari lapak lama. Semua dilakukan sendiri. Dengan tenaga. Dengan semangat. Dan dengan harapan. Elora membersihkan lantai. Dadang membuat meja kerja sederhana. Mereka tertawa saat salah. Mereka diam saat lelah. Namun tidak pernah berhenti. Beberapa hari kemudian, ruko kecil itu siap. Tidak mewah. Namun rapi. Dan penuh usaha. Hari pertama dibuka. Dadang berdiri di depan pintu. Ragu. Elora berdiri di sampingnya. We ready? Katanya pelan. Dadang mengangguk. Namun sebelum membuka, ia menoleh ke arah lapak lamanya. Masih ada. Masih berdiri. Namun kini, bukan satu-satunya tempat mereka. Dadang tersenyum kecil. Lalu membuka pintu ruko itu. Hari pertama berjalan pelan. Tidak banyak pelanggan. Beberapa orang hanya melihat. Beberapa masuk. Lalu keluar. Dadang mulai merasa cemas. Namun Elora tetap tenang. We just start. Katanya. Hari kedua. Sedikit lebih baik. Hari ketiga. Lebih ramai. Dan perlahan. Orang-orang mulai datang. Bukan hanya karena penasaran. Namun karena kualitas, karena pelayanan, dan karena cerita di balik tempat itu. Lapak lama tidak ditinggalkan. Dadang tetap datang ke sana. Beberapa jam setiap hari. Sebagai bentuk penghargaan. Sebagai pengingat. Bahwa semua ini dimulai dari sana. Sotor. Dadang duduk di ruko. Melihat pelanggan yang datang dan pergi. Elora duduk di sampingnya. Dadang. Katanya pelan. Dadang menoleh. We did it. Dadang tersenyum. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Bukan hanya bahagia, namun penuh rasa syukur. Iya, kita bisa. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan berubah. Bukan tempat, bukan pekerjaan, namun diri mereka sendiri. Mereka mulai belajar tentang tanggung jawab, tentang kepercayaan, tentang menjadi lebih dari sekadar bertahan hidup. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil itu telah membawa mereka jauh. Lebih jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena setiap langkah baru selalu membawa tantangan baru. Dan mereka baru saja memulai bab berikutnya dalam hidup mereka. Hari-hari di ruko kecil itu mulai terasa stabil. Pelanggan datang lebih teratur. Pendapatan perlahan meningkat. Dadang mulai terbiasa dengan ritme baru. Bangun pagi. Membuka ruko. Melayani pelanggan.
dan pulang dengan rasa lelah yang berbeda. Bukan lelah karena bertahan, namun lelah karena berkembang. Elora juga semakin sibuk. Ia mulai mengatur banyak hal, mencatat pemasukan, mengatur bahan, bahkan sesekali berbicara dengan pelanggan. Meski bahasanya belum sempurna, namun senyumnya cukup untuk menjembatani semuanya. Suatu siang, ruko itu cukup ramai. Beberapa pelanggan duduk menunggu. Dadang fokus menjahit. Elora membantu merapikan sepatu. Namun tiba-tiba, seorang pria masuk. Berpakaian rapi, namun berbeda dari pelanggan lain. Langkahnya tenang. Tatapannya tajam. Ia melihat sekeliling, lalu mendekat ke meja Dadang. "Ini pemiliknya?" tanyanya. Dadang mengangguk. "Iya." Pria itu tersenyum tipis. "Saya dari pengelola area sini." Dadang sedikit bingung. Elora menoleh. Suasana mulai berubah. Pria itu melanjutkan. "Usaha di sini harus ada izin resmi." Dadang terdiam. Ia tidak pernah mengurus hal seperti itu. Ia hanya tukang sol sepatu, yang dulu bahkan bekerja di pinggir jalan. "Izin?" ucapnya pelan. Pria itu mengangguk. "Iya. Kalau tidak ada, bisa kena masalah." Hening. Pelanggan yang tadi duduk mulai memperhatikan. Elora melangkah mendekat. "What problem?" tanyanya. Pria itu menatap Elora, lalu kembali ke Dadang. "Kalau mau aman, harus urus." Nada suaranya tidak keras, namun cukup memberi tekanan. Dadang menelan ludah. Ia tidak tahu harus bagaimana. Selama ini, ia hanya fokus bekerja. Tidak pernah memikirkan hal seperti ini. "Kalau tidak?" tanya Dadang pelan. Pria itu tersenyum kecil. "Ya, usaha bisa ditutup." Kalimat itu seperti menghantam. Dadang terdiam. Elora menggenggam tangannya pelan, seolah memberi kekuatan. Pria itu mengeluarkan kartu. "Hubungi saya kalau mau urus." Lalu ia pergi, meninggalkan suasana yang berubah drastis. Ruko yang tadi ramai, kini terasa sunyi. Meski orang-orang masih ada, namun tidak ada yang bicara. Dadang duduk, menatap kosong. Elora duduk di sampingnya. Namun Dadang tidak menjawab. Pikirannya penuh. Takut, cemas, dan bingung. Malam itu, mereka pulang dengan langkah berat. Tidak banyak bicara. Sesampainya di rumah, Dadang langsung duduk, menunduk. Elora berdiri di depannya. "We fixed this," katanya pelan. Dadang menggeleng. "Aku tidak tahu caranya." Elora mendekat. "We learn." Dadang menatapnya. Matanya lelah. "Aku takut semua ini hilang." Hening. Elora memegang wajah Dadang pelan. "Look at me." Dadang mengangkat wajahnya. Elora menatapnya dalam. "We build from nothing." Ia menekankan kata itu. Nothing. Dadang terdiam. Elora melanjutkan. "So we can build again." Kalimat itu sederhana, namun penuh kekuatan. Dadang menarik napas panjang. Pelan, rasa takut itu mulai berubah menjadi keberanian kecil. Keesokan harinya, mereka tidak langsung membuka ruko. Mereka pergi, mencari informasi, bertanya, belajar. Hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Proses itu tidak mudah. Banyak yang tidak mereka mengerti. Banyak yang membingungkan. Namun mereka tidak berhenti. Hari demi hari, mereka mulai memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, dan apa yang harus diperbaiki. Elora membantu dengan caranya. Mencari informasi, bertanya pada orang, menghubungkan hal-hal yang Dadang tidak mengerti. Dadang belajar hal baru, hal yang jauh dari dunia lamanya. Namun ia tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke ruko dengan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya alat kerja, namun juga keyakinan. Surat-surat mulai diurus. Proses berjalan pelan, namun pasti. Pria yang dulu datang kembali muncul. Ia melihat ruko itu, lalu masuk. Dadang berdiri. Kali ini, tidak lagi ragu. Ia mengeluarkan berkas. "Sedang diproses," katanya tenang. Pria itu melihat, lalu tersenyum kecil. "Bagus." Tidak ada tekanan lagi. Tidak ada ancaman. Hanya pengakuan. Ia mengangguk, lalu pergi. Elora menatap Dadang, tersenyum lebar. "You see,
Dadang tersenyum. Namun kali ini, senyumnya penuh rasa bangga. Bukan hanya karena usaha mereka berjalan, namun karena mereka berhasil melewati sesuatu yang sulit. Malam itu, mereka duduk di rumah. Suasana lebih ringan. Dadang menatap Elora. "Terima kasih." Elora tersenyum. "For what?" Dadang menjawab pelan. "Tidak pernah pergi." Elora menggeleng. Mereka saling menatap. Dan di saat itu, mereka menyadari satu hal. Bahwa hidup tidak akan selalu mudah. Akan selalu ada ujian. Akan selalu ada rasa takut. Namun selama mereka bersama, selama mereka saling menggenggam, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan mereka. Dan di luar sana, malam berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka, itu adalah malam di mana mereka tahu bahwa mereka bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Mereka sudah berubah, menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Pagi itu terasa lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan ketakutan seperti beberapa minggu sebelumnya. Ruko kecil itu sudah berjalan stabil. Surat izin hampir selesai. Pelanggan semakin bertambah. Dan yang paling penting, Dadang tidak lagi merasa sendirian menghadapi semuanya. Ia berdiri di depan ruko, membuka pintu seperti biasa. Namun kali ini, ada rasa bangga yang berbeda. Bukan karena tempatnya, namun karena perjalanan yang telah ia lalui. Elora datang membawa catatan kecil. Ia duduk di meja, mulai menulis. "Today we plan." Katanya. Dadang menoleh. "Plan?" Elora mengangguk. Dadang tersenyum kecil. Dulu, kata itu terasa jauh. Namun sekarang, mulai terasa nyata. Mereka mulai berbicara. Pelan. Menyusun sesuatu. Bukan hanya untuk hari ini, namun untuk hari esok. "Kita tambah alat," kata Dadang. Elora menulis. "Dan mungkin satu orang bantu." Lanjutnya. Elora menatapnya. "Employee." Dadang mengangguk. Sedikit ragu. Namun juga penuh harapan. Hari itu mereka mulai memperhatikan sekitar. Mencari seseorang. Bukan yang paling hebat, namun yang mau belajar. Beberapa hari berlalu. Hingga akhirnya, anak kecil yang dulu datang dengan sepatu rusak kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak hanya datang membawa sepatu. Ia berdiri lebih lama, melihat Dadang bekerja. Dadang memperhatikannya. "Kamu mau apa?" tanyanya. Anak itu ragu. "Mas, saya mau belajar," katanya pelan. Dadang terdiam. Ia menatap Elora. Elora tersenyum. Dadang kembali menatap anak itu. "Kamu serius?" Anak itu mengangguk cepat. "Ya, saya mau kerja." Dadang berpikir sejenak. Lalu tersenyum kecil. "Nama kamu siapa?" "Rian." Hari itu, langkah baru dimulai. Rian mulai membantu. Awalnya hanya hal kecil. Membersihkan. Mengambil alat. Melihat. Belajar. Dadang mengajarinya dengan sabar. Seperti dulu ia mengajari Elora. Elora juga membantu. Kadang dengan bahasa campur. Kadang dengan gerakan. Rian sering salah. Sering bingung. Namun ia tidak menyerah. Dan Dadang melihat sesuatu di dirinya. Dirinya yang dulu. Yang tidak punya apa-apa. Namun punya kemauan. Hari demi hari, ruko itu semakin hidup. Tidak hanya 2 orang. Namun 3. 3 orang dengan cerita berbeda. Namun tujuan yang sama. Seorang pelanggan datang. Ia memperhatikan suasana di dalam ruko. Lalu berkata, "Tempat ini beda ya?" Dadang tersenyum. "Beda bagaimana?" Pelanggan itu menjawab, "Rasanya bukan cuma usaha." Ia melihat ke sekitar. Seperti keluarga. Dadang terdiam. Elora menoleh. Rian tersenyum kecil. Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Malam itu, mereka duduk bersama di rumah. Rian ikut. Makan sederhana, namun penuh tawa. Dadang melihat mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia miliki. Keluarga. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Bukan masalah besar, namun cukup untuk mengusik. Beberapa pelanggan mulai datang dengan permintaan berbeda. Lebih cepat, lebih banyak, lebih kompleks. Dadang mulai merasa kewalahan. Rian masih belajar.
Elora membantu. Namun pekerjaan semakin berat. Suatu hari, seorang pelanggan marah. Karena sepatunya belum selesai. Nada suaranya tinggi. Membuat suasana tegang. Dadang mencoba menjelaskan. Namun pelanggan itu tidak mau mengerti. Elora maju. Mencoba menenangkan. Namun tetap sulit. Akhirnya, pelanggan itu pergi dengan kesal. Ruko kembali sunyi. Rian terlihat takut. Maaf, Mas, katanya pelan. Dadang menggeleng. Bukan salah kamu. Namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Mereka berkembang. Namun mereka juga harus siap dengan tantangan baru. Tidak semua orang akan sabar. Tidak semua orang akan mengerti. Malam itu, Dadang duduk diam. Elora di sampingnya. We need system, kata Elora pelan. Dadang menoleh. System. Elora mengangguk. Time, clear. Dadang berpikir. Ia tidak terbiasa dengan itu. Namun ia tahu. Itu perlu. Keesokan harinya, mereka mulai mengatur. Menulis waktu pengerjaan. Mengatur antrian. Menjelaskan ke pelanggan. Pelan. Namun pasti. Tidak mudah. Namun perlahan. Situasi berubah. Lebih teratur. Lebih jelas. Rian juga mulai mengerti. Belajar lebih cepat. Menjadi lebih percaya diri. Sertus. Dadang berdiri di depan ruko. Melihat ke dalam. Elora sedang berbicara dengan pelanggan. Rian sedang menjahit. Dan semuanya berjalan. Dengan baik. Dadang tersenyum. Namun kali ini, bukan hanya karena bahagia. Namun karena ia sadar, bahwa hidupnya sudah berubah sepenuhnya. Dari seorang yang bekerja sendiri, menjadi seseorang yang memimpin. Yang mengajarkan. Yang membangun. Namun di saat itulah, seorang pria berdiri di depan ruko. Diam. Memperhatikan. Tatapannya tajam. Seolah bukan sekadar pelanggan. Dadang menyadarinya. Dan tanpa ia tahu, kehadiran pria itu akan membawa cerita baru. Yang lebih besar. Dan mungkin, lebih sulit dari sebelumnya. Pria itu masih berdiri di depan ruko. Diam. Tidak masuk. Tidak juga pergi. Hanya memperhatikan. Dadang merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan seperti pelanggan biasa. Tatapannya terlalu tajam. Terlalu lama. Dadang akhirnya mendekat. Silakan, mau servis sepatu? Tanyanya sopan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk perlahan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dari rak sepatu, meja kerja, hingga ke arah Elora dan Rian. Tempat ini punya kamu? Tanyanya. Dadang mengangguk. Iya. Pria itu tersenyum tipis. Namun senyumnya terasa dingin. Cepat berkembangnya. Dadang tidak langsung merespon. Ia hanya berdiri tenang. Pria itu melanjutkan. Saya dulu juga di sini. Dadang sedikit bingung. Maksudnya? Pria itu tertawa kecil. Dulu, saya punya usaha di area ini. Ia berhenti sejenak. Lalu menatap langsung ke mata Dadang. Tapi tidak bertahan. Suasana berubah. Elora mulai memperhatikan. Rian berhenti bekerja. Pria itu melangkah lebih dekat. Dan sekarang kamu datang. Nada suaranya masih tenang. Namun ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak bersahabat. Dadang tetap diam. Mencoba memahami arah pembicaraan. Kamu tahu kenapa usaha kecil biasanya tidak bertahan? Tanya pria itu. Dadang menggeleng pelan. Pria itu menjawab sendiri. Karena mereka tidak siap saat jadi besar. Hening. Kalimat itu terasa seperti peringatan. Atau mungkin ancaman. Elora mendekat. Is there a problem? Tanyanya. Pria itu menoleh. Melihat Elora. Lalu tersenyum tipis. Belum. Satu kata. Namun cukup membuat suasana semakin tegang. Pria itu kemudian berbalik. Menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Dan berkata tanpa menoleh. Hati-hati. Lalu ia pergi. Ruko kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang tenang. Melainkan sunyi yang penuh pertanyaan. Rian menelan ludah. Mas, itu siapa? Dadang menggeleng. Tidak tahu. Namun dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Malam itu, Dadang tidak banyak bicara. Ia duduk di rumah. Menatap kosong. Elora duduk di sampingnya. You think Batman? Tanyanya pelan. Dadang menghela napas.
Aku tidak tahu. Ia menunduk. Tapi aku tidak suka perasaannya. Elora menggenggam tangannya. We face together. Dadang mengangguk. Namun kali ini, ada rasa yang berbeda. Bukan takut seperti sebelumnya. Namun lebih kewaspada. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun Dadang mulai lebih memperhatikan sekitar. Lebih hati-hati. Lebih waspada. Beberapa pelanggan baru datang. Namun ada juga yang aneh. Datang hanya untuk melihat. Tidak benar-benar ingin servis. Rian mulai merasa tidak nyaman. Mas, kok orang-orang itu cuma lihat ya? Tanyanya. Dadang mengangguk pelan. Ya, aku juga lihat. Elora mencoba tetap tenang. Namun ia juga merasakannya. Sesuatu berubah. Tidak terlihat jelas. Namun terasa. Suatu sore, seorang pelanggan lama datang. Ia duduk. Lalu berbisik pelan. Mas, hati-hati ya. Dadang menoleh. Kenapa? Pria itu melihat sekitar. Lalu berkata pelan. Orang yang tadi datang itu pernah punya usaha besar di sini. Dadang terdiam. Dia tidak suka kalau ada yang lebih ramai dari dia dulu. Kalimat itu membuat Dadang menelan ludah. Sekarang dia tidak punya usaha lagi, tapi masih punya pengaruh. Suasana menjadi berat. Pria itu berdiri. Saya cuma bilang, hati-hati. Lalu ia pergi. Dadang duduk diam. Semua mulai masuk akal. Tatapan pria itu. Kata-katanya. Dan perubahan yang mulai terasa. Malam itu, Dadang berbicara dengan Elora. Kita mungkin punya masalah. Elora menatapnya. Namun kali ini, ia tidak terlihat takut. We not wrong, katanya tegas. Dadang mengangguk. Iya, tapi tidak semua orang suka lihat orang lain berhasil. Elora terdiam sejenak. Lalu berkata pelan. So what we do? Dadang menarik napas panjang. Ia berpikir. Lalu menjawab, kita tetap kerja. Elora menatapnya. Dadang melanjutkan. Kalau kita berhenti, berarti kita kalah. Elora tersenyum. I like that. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Beberapa pelanggan tiba-tiba batal. Beberapa barang hilang kecil-kecil. Hal-hal kecil. Namun cukup mengganggu. Rian mulai takut. Mas, kita kenapa ya? Tanyanya. Dadang menepuk bahunya. Kita tidak kenapa-kenapa. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Suatu malam, saat mereka menutup ruko, Dadang menemukan sesuatu. Tulisan kecil di pintu. Dengan spidol. Tidak akan lama. Dadang terdiam. Tangannya mengepal. Elora melihatnya. What is that? Dadang tidak langsung menjawab. Ia menghapus tulisan itu perlahan. Lalu berkata pelan. Ujian. Elora menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata Dadang. Bukan takut, namun tekad. Yang lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, mereka duduk bersama. Bertiga. Dadang. Elora. Rian. Tidak ada yang bicara banyak. Namun mereka saling mengerti. Bahwa apa yang mereka hadapi, bukan lagi sekadar hidup sederhana. Namun perjuangan untuk mempertahankan apa yang sudah mereka bangun. Dan di luar sana, malam terasa lebih gelap. Namun di dalam ruko kecil itu, ada cahaya kecil yang tetap menyala. Cahaya dari keberanian, dari kebersamaan, dan dari keyakinan, bahwa mereka tidak akan menyerah. Tidak kali ini. Pagi itu terasa lebih cerah. Langit biru tanpa awan. Udara tidak terlalu panas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dadang membuka ruko tanpa rasa waspada yang berlebihan. Ia menarik napas panjang. Melihat ke dalam. Tempat itu kini bukan sekadar ruko kecil. Namun hasil dari perjuangan. Dari ketakutan yang dilawan. Dari keputusan yang tidak mudah. Elora datang seperti biasa. Membawa catatan. Namun kali ini, ia tersenyum lebih lebar. Good day, katanya ringan. Dadang mengangguk. Iya, terasa ringan. Rian datang tidak lama kemudian. Dengan semangat yang berbeda. Tidak lagi ragu. Tidak lagi takut. Mas, hari ini kita pasti ramai, katanya. Dadang tersenyum. Semoga. Hari itu dimulai. Dan benar saja, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya yang lama, namun juga yang baru. Beberapa bahkan datang dari luar area.
Mendengar cerita tentang tempat ini. Tentang tukang sol sepatu dan istrinya. Tentang pelayanan yang jujur. Tentang suasana yang hangat. Ruko itu penuh. Namun tetap teratur. Sistem yang mereka buat mulai terasa hasilnya. Setiap sepatu dicatat. Setiap waktu dijelaskan. Tidak ada lagi kebingungan. Rian bekerja lebih cepat. Lebih percaya diri. Elora membantu di depan. Berbicara dengan pelanggan. Menjelaskan. Menyambut. Dadang fokus di meja kerja. Namun sesekali ia melihat ke sekitar. Dan tersenyum. Semua berjalan. Dengan baik. Namun di tengah kesibukan itu, sebuah kejadian kecil terjadi. Seorang pria tua datang. Sepatunya sangat rusak. Hampir tidak layak pakai. Ia berdiri ragu di depan pintu. Seperti tidak yakin untuk masuk. Elora melihatnya. Ia mendekat. "Kompa," katanya ramah. Pria itu masuk perlahan. Menaruh sepatunya di meja. "Bisa diperbaiki?" tanyanya pelan. Dadang melihat sepatu itu. Rusaknya parah. Namun ia mengangguk. "Bisa." Pria itu tersenyum. Namun ragu. "Berapa?" Dadang menatapnya. Lalu berkata pelan. "Nanti saja." Pria itu mengangguk. Duduk di sudut. Menunggu. Beberapa pelanggan lain memperhatikan. Namun tidak ada yang bicara. Dadang mulai bekerja. Pelan. Teliti. Ia memperbaiki sepatu itu lebih lama dari biasanya. Seolah bukan sekadar pekerjaan. Namun sesuatu yang lebih. Beberapa saat kemudian, sepatu itu selesai. Dadang menyerahkannya. Pria tua itu mencoba. Wajahnya berubah. Bahagia. "Terima kasih," katanya lirih. Ia mengambil uang. Namun Dadang menahan. "Sudah." Pria itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Lalu pergi. Elora melihat semua itu. Rian juga. Setelah pria itu pergi, Rian bertanya pelan. "Mas, kenapa tidak dibayar?" Dadang tersenyum kecil. "Karena dia butuh lebih dari kita." Rian terdiam. Mencerna. Elora menatap Dadang. Matanya lembut. "You always like this." Dadang menggeleng. "Tidak selalu." Ia tersenyum. "Tapi aku ingat, rasanya tidak punya apa-apa." Hening. Namun bukan hening yang kosong. Melainkan penuh makna. Hari itu berlanjut. Namun suasana terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih berarti. Mereka duduk bersama di rumah. Rian ikut. Seperti biasa. Makan sederhana. Namun penuh tawa. Namun di tengah itu, Elora membuka pembicaraan. "Dadang." Dadang menoleh. "We not just fix soes." Dadang mengernyit. "Maksudnya?" Elora tersenyum. "We help people." Dadang terdiam. Rian juga. Elora melanjutkan. "This place, not just business." Ia menunjuk Dadang. "And not just money." Hening. Dadang menatapnya. Lalu perlahan mengangguk. "Ya." Ia menarik napas. "Mungkin ini lebih dari itu." Elora tersenyum. "Yes, this is purpose." Kata itu terasa asing bagi Dadang. Namun ia merasakannya. Tujuan. Bukan sekadar hidup. Namun alasan. Hari-hari berikutnya, mereka mulai melihat usaha mereka dengan cara yang berbeda. Bukan hanya mencari uang. Namun juga membantu. Beberapa orang datang tanpa mampu membayar. Mereka tetap dilayani. Namun tetap ada batas. Elora membantu mengatur. Agar tetap seimbang. Agar usaha tetap berjalan. Dan bantuan tetap ada. Ruko itu penuh. Namun suasananya tetap hangat. Seorang pelanggan berkata, "Di sini beda ya." Dadang tersenyum. "Udah bagaimana?" Pelanggan itu menjawab, "Rasanya bukan cuma servis." Ia melihat ke sekitar. Seperti ada hati. Dadang terdiam. Elora tersenyum. Rian terlihat bangga. Dan di saat itu, Dadang menyadari sesuatu. Bahwa apa yang ia bangun, sudah lebih besar dari dirinya. Lebih besar dari sekadar usaha kecil. Ini tentang kepercayaan. Tentang kebaikan. Tentang harapan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai muncul. Tanggung jawab. Yang semakin besar. Yang tidak bisa dianggap ringan. Yang tidak bisa ditinggalkan. Suatu malam, Dadang duduk sendiri.
menatap Ruko dari luar. Lampunya masih menyala. Ia menghela napas. Elora datang. Duduk di sampingnya. "You think?" tanyanya pelan. Dadang mengangguk. "Iya." Elora tersenyum. "Big thinking." Dadang tertawa kecil. "Ia mungkin terlalu besar." Elora menggenggam tangannya. "We take step one by one." Dadang menatapnya. Lalu tersenyum. Ia satu persatu. Malam itu terasa tenang. Namun di dalam hati Dadang, ia tahu bahwa hidupnya sudah berubah. Bukan hanya tentang dirinya, namun tentang orang lain juga. Dan setiap langkah yang ia ambil, kini membawa arti. Tidak hanya untuk dirinya, namun untuk banyak orang. Dan perjalanan ini masih akan terus berjalan. Dengan cerita yang semakin besar. Dengan tantangan yang semakin nyata. Dan dengan harapan yang semakin kuat. Pagi itu dimulai seperti biasa. Ruko sudah dibuka. Pelanggan mulai berdatangan. Rian sibuk mencatat pesanan. Elora menyambut dengan senyum. Dadang bekerja di meja. Semua berjalan rapi. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu perlahan mendekat. Tidak terlihat, namun terasa. Menjelang siang, seorang pria berdiri di depan ruko. Berbeda dari yang lain. Pakaiannya rapi. Wajahnya serius. Dan matanya langsung mencari seseorang. "Elora." Suara itu tegas. Elora yang sedang mencatat langsung berhenti. Tubuhnya kaku. Dadang menoleh. Rian ikut melihat. Suasana berubah seketika. Elora perlahan berbalik. Matanya membesar. "You." Pria itu melangkah masuk. Tidak peduli dengan orang lain. Hanya fokus pada Elora. "I finally find you." Dadang berdiri. Instingnya langsung aktif. Ia tidak tahu siapa pria ini. Namun ia tahu satu hal. Ini bukan pertemuan biasa. Elora menelan ludah. "Why you here?" Pria itu tidak menjawab langsung. Ia melihat sekeliling. Ruko kecil itu. Orang-orang. Lalu kembali ke Elora. "You disappear." Nada suaranya menahan emosi. "We love for you." Dadang melangkah mendekat. "Maaf, ada apa ya?" tanyanya sopan. Pria itu menatap Dadang. Dari atas ke bawah. Seolah menilai. "Who are you?" Dadang menjawab tenang. "Saya suaminya." Hening. Kalimat itu langsung mengubah segalanya. Pria itu terdiam. Matanya membesar sedikit. Lalu ia tertawa pendek. "Suami." Ia menoleh ke Elora. "You serius?" Elora mengangguk. "Yes." Nada suaranya pelan. Namun tegas. Pria itu menggeleng. Tidak percaya. "This is crazy." Dadang tetap berdiri di tempatnya. Tidak mundur. Tidak menyerang. Namun jelas melindungi. Pria itu melangkah lebih dekat. "Elora, you have life there." Ia menunjuk jauh. Everything." Elora terdiam. Namun tidak mundur. "My life here." Jawaban itu membuat pria itu menarik napas panjang. Ia mencoba menahan diri. "You don't understand." Elora menatapnya. "No, you don't understand." Hening. Pelanggan mulai berbisik. Suasana semakin tegang. Pria itu menoleh ke Dadang. "Do you know who she is?" Dadang menjawab singkat. "Istri saya." Pria itu tersenyum miring. "That's not enough." Kalimat itu terasa tajam. Namun Dadang tidak terpancing. Ia hanya berkata pelan. "Cukup buat saya." Hening kembali. Elora melihat Dadang. Ada sesuatu di matanya. Rasa haru. Namun juga kekuatan. Pria itu menghela napas. Lalu berkata lebih pelan. "Her family worried." Elora menunduk sejenak. Namun lalu mengangkat wajahnya. "I know." Pria itu melanjutkan. "They think you in trouble." Elora menggeleng. "I'm not." Ia menunjuk sekitar. "I'm home." Kalimat itu sederhana. Namun penuh arti. Pria itu terdiam. Lama. Sangat lama. Lalu ia berkata pelan. "They will come." Dadang menatapnya. "Siapa?" Pria itu menjawab singkat. "Her family." Suasana langsung berubah. Lebih berat. Lebih dalam. Elora tidak terlihat kaget. Namun jelas berpikir. Pria itu melangkah mundur. Menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berkata pelan.
Be ready. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan yang panjang. Ruko yang tadi ramai, kini terasa sunyi. Pelanggan perlahan pergi. Tidak ada yang ingin terlibat. Rian terlihat bingung. Mas, itu siapa? Dadang menggeleng. Namun kali ini, ia tidak tenang. Ia menatap Elora. Kamu tidak cerita. Elora menunduk. Lalu berkata pelan. I afraid. Dadang tidak marah. Namun ia ingin mengerti. Apa yang kamu takutkan? Elora mengangkat wajahnya. My friend. Ia mencari kata. They have big expectation. Dadang terdiam. Elora melanjutkan. They not understand this life. Ia melihat sekitar. Ruko kecil itu. My they think he lost. Dadang mendekat. Namun tidak menyentuh. Hanya berdiri. Kamu tidak hilang. Elora menatapnya. Dadang melanjutkan. Kamu di sini. Hening. Elora tersenyum kecil. Namun matanya berkaca-kaca. Malam itu, suasana berbeda. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita ringan. Hanya pembicaraan serius. Rian duduk diam. Mendengarkan. Kalau mereka datang, kata Dadang pelan. Elora menatapnya. Kamu mau bagaimana? Elora menarik napas panjang. Lalu menjawab pelan. I stay. Jawaban itu sama seperti dulu. Namun kali ini, lebih berat. Karena yang datang, bukan orang asing. Namun keluarga. Dadang mengangguk. Namun dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan ujian kecil. Ini bukan seperti sebelumnya. Ini tentang dua dunia. Yang akan bertemu. Dan mungkin, bertabrakan. Malam itu terasa panjang. Lebih panjang dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dadang kembali merasakan sesuatu. Bukan takut kehilangan usaha. Namun takut kehilangan seseorang. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Ia menatap Elora. Yang duduk di sampingnya. Dan ia tahu. Apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya. Bersama. Namun pertanyaannya kini, apakah cinta yang tumbuh di tempat sederhana ini cukup kuat untuk menghadapi dunia yang lebih besar di luar sana?